Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diberikan pengharapan sejati bagi semua orang dan kegembiraan kepada yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada yang letih. Dan juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Dan semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan akan kasihnya dimanapun kita berada. Sebuah pelajaran mengingatkan kita untuk menunjukkan karakter kita, sehingga pada saat kita bersama dengan orang-orang, mereka dapat melihat siapa Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan masing-masing kita. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, Tuhan adalah kekuatanku. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Perlindungan Tuhan menaungi anak-anaknya yang paling lemah. Tidak ada suatu tindakan yang kejam atau yang menindas mereka dan tidak dicatat oleh surga. Di atas semua orang yang takut dan cinta kepadanya, tangannya melindungi sebagai perisai. Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 350. Sebuah janji bagi masing-masing kita, sebuah pelajaran bagi masing-masing kita bagaimana Tuhan menaungi atau melindungi masing-masing kita. Di mana saat kita membutuhkan pertolongannya, dikatakan bahwa kita walaupun terlemah sekalipun, Dia ada di sana untuk masing-masing kita. Tindakannya yang membawa kita bagaimana surga melihat semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa apapun permasalahan, apapun itu dari hal-hal terkecil sekalipun, malaikat Tuhan mencatat semuanya itu. Dan juga dikatakan bahwa di atas semua orang yang takut dan cinta kepadanya, tangannya melindungi mereka sebagaimana perisai. Dan di sini mengingatkan kita bahwa Dia dapat melindungi kita asal kita mau untuk meminta Dia melakukannya untuk kita. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita manusia, kita mengabaikan akan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Namun kita diingatkan kembali bahwa saat ini kita butuh pertolongan atau perlindungan daripada Kristus sendiri. Karena itu setan sedang bekerja keras menggagalkan setiap umat-umat Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mengundang Dia menjadi perisai kita, menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita menggunakan kekuatan kita sendiri sehingga kita lupa untuk meminta pertolongan daripada Tuhan sendiri. Karena meningkatnya kuasa pencobaan iblis, waktu di mana kita hidup penuh dengan bahaya bagi anak-anak Allah. Dan kita perlu terus-menerus belajar dari guru yang agung agar kita dapat mengambil setiap langkah dalam kepastian dan kebenaran. Counsel to Parents, Teacher, dan Student, halaman 322. Mengingatkan kita juga bahwa sekarang ini iblis dengan banyak sekali pencobaan, kuasa pencobaan yang sangat luar biasa, mau menjerat masing-masing kita dalam kehidupan kita, dalam membahayakan masing-masing kita. Kita perlu untuk terus-menerus datang kepada Kristus setiap saat, sebagaimana teladan daripada Yesus pada saat Dia hidup di dunia ini. Dia tidak menggunakan kekuatannya walaupun Dia memiliki kuasa, tapi Dia memberikan kita teladan bahwa Dia terus datang kepada Bapaknya melalui doa, meminta tuntunan bahwa agar Dia dapat memberikan teladan bagi masing-masing kita. Dikatakan setiap langkah kita harus meminta kepastian dan dari kebenarannya, sehingga kita dapat
melihat Dia dapat bekerja dalam kehidupan masing-masing kita. Mereka yang berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, tidak percaya kepada hikmat mereka sendiri, akan menyadari bahaya dari hal itu, dan mereka mengenal pemeliharaan Tuhan. Counsel to Teacher, Parents, dan Student, halaman 324, mengingatkan kita lagi bahwa bila mana kita memiliki kerendahan hati, datang di hadapan hadirat-Nya, Dia akan menggunakan kita, membawa kita sebuah kekuatan tentang pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang terus-menerus, walaupun seringkali kita meninggalkan Dia oleh karena pilihan-pilihan kita. Tetapi Dia selalu ada di sana untuk menjagai kita, membawa kita kepada satu hal yang penuh penyerahan. Dikatakan juga bahwa seringkali kita berjalan dalam hikmat kita sendiri. Oleh karena itu kita harus sadar saat ini, karena setan memiliki kuasa pencobaan yang sangat luar biasa, ingin menjatuhkan masing-masing kita. Seringkali kita merasa bahwa kita ini sudah cukup kuat dalam iman kita, cukup kuat dalam mempelajari akan kebenaran Tuhan. Tapi saat kita merasa seperti itu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, karena setan akan membawa kita merasa puas dengan hal-hal yang kita miliki, sehingga kita tidak datang dengan permohonan yang sungguh-sungguh dengan rendah hati untuk memohon tuntunan daripada Tuhan sendiri. Allah yang agung dan kemuliaannya yang bersinar dari surga, dan tangannya yang ilahi menopang jutaan dunia adalah Bapa kita. Kita hanya perlu mengasihi Dia, percaya kepadanya seperti anak kecil dalam iman dan keyakinan. Jadi saat kita minta tuntunan daripada Tuhan, dikatakan bahwa Allah yang agung dan kemuliaan yang bersinar dari surga itu, dan tangannya yang menopang sejutaan dunia akan menolong masing-masing kita jika kita mengasihi Dia, kita percaya kepadanya, dan juga meminta pertolongan daripadanya melalui iman dan keyakinan masing-masing kita. Dia akan menerima kita sebagaimana putra-putrinya, dan kita akan menjadi ahli waris semua kemuliaan dunia kekal yang tak terkatakan. Jadi kita akan menjadi ahli waris dunia kekal itu jika kita mau mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia dapat berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus mengizinkan Dia, karena sebagai manusia kita tidak layak, tidak sanggup melakukan itu sendiri, hanya melalui tuntunan daripada Tuhan sendiri. Teladan yang Yesus telah berikan, bagaimana Dia menghadapi setiap pencobaan, Dia mengajari kita bagaimana kita harus berkomunikasi dengan Tuhan kita melalui doa setiap saat. Setiap orang yang lemah lembut akan Dia tuntun dalam penghakiman. Orang yang lemah lembut akan Dia ajarkan jalan-jalannya. Jika kita mau berjalan dalam ketaatan kepada kehendak-Nya, belajar dengan ria dan rajin pelajaran pemeliharaannya, maka Dia akan berkata, "Anakku, marilah ke rumah surgawi yang telah kusiapkan untukmu." Testimony for the Church, jilid 4, halaman 653. Sebuah himbauan lagi bahwa kita bila mana setia kepadanya, bila mana kita mau untuk Dia berkarya dalam kehidupan kita, kita akan mendengar suaranya. "Anakku, marilah ke rumah surgawi yang telah kusiapkan untukmu." Sebuah undangan bagi masing-masing kita untuk mendapatkan rumah semawi itu. Kita butuh kerjasamanya bersama dengan Tuhan, meminta tuntunan daripadanya setiap saat dalam kehidupan kita, dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Dengan ketidakmampuan kita harus datang kepadanya, memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalani setiap kehidupan kita. Dalam judul kita, Tuhan adalah kekuatanku. Tiada lain daripada Tuhan yang dapat memberikan kita kesanggupan untuk melangkah setiap saat dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan bahwa tiada perisai dalam kehidupan kita juga. Oleh karena itu, biarlah kita percayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya, sehingga kita dapat melihat kemuliaan-Nya hadir dalam kehidupan masing-masing kita. Karena kuasa setan dalam pencobaannya ingin menggagalkan setiap umat-umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Sehingga kita kalau tidak sadari itu, kita datang
dan tidak datang kepada Kristus, maka kita akan jatuh dan terjebak dalam kuasa pencobaan itu, kuasa iblis itu. Oleh karena itu, gunakanlah kekuatan yang daripada Tuhan. Undanglah Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Minta Dia untuk dapat menyadarkan kita, memberikan kita kerendahan hati, memberikan kita kekuatan yang daripadanya, sehingga hari ke hari kita dapat dibawa kepada penyerahan demi penyerahan. Dan biarlah kita dapat membawakan kehidupan kita kepada Kristus, sehingga kita dapat memantulkan akan karakternya, di mana karakter itu akan membawa kita kepada kehidupan kekal nanti. Karena kita ini tidak bisa membawa apa-apa ke surga, hanya melalui karakter yang kita bangun setiap saat dalam kehidupan kita, yang kita meminta tuntunan Tuhan, sehingga Dia dapat menuntun kita kepada karakter yang Dia hendaki kita miliki dalam kehidupan masing-masing kita. Biarlah melalui pelajaran ini kita terus diingatkan, terus dituntun kepada penyerahan demi penyerahan, dan kita tahu bahwa sudah saatnya kita datang kembali kepada Kristus untuk menyerahkan setiap kehidupan kita melalui penyerahan yang sungguh-sungguh, dan Dia akan memberikan kita hikmat untuk dapat menjalani setiap kehidupan kita, memberikan kita hikmat untuk melihat ada bahaya di sekitar kita, sehingga kita dapat tahu bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Kita tahu bahwa Dia terus memelihara masing-masing kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, mungkin ingatkan saudara dan khususnya saya secara pribadi, untuk terus datang kepada Kristus dalam penyerahan dan penyerahan, sehingga setiap hari kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah tidak akan mempermalukan kita. Dia akan mengajari kita bagaimana kita akan hidup, bagaimana kita akan bersikap, bagaimana kita akan bersosial dan lain sebagainya. Dia akan mengajarinya dalam kehidupan kita. Asal kita mau Dia melakukannya dalam kehidupan kita, maka Dia akan menuntun itu kepada jalan yang Dia kehendaki kita miliki dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, biarlah kita dapat mendengar suaranya, bahwa marilah ke dalam rumah surgawi yang telah Dia siapkan bagi masing-masing kita. Adalah kerinduan saya secara pribadi, dan mungkin kerinduan saudara untuk mendengar kata itu saat Dia datang nanti. Oleh karena itu, persiapkanlah hati kita untuk dapat bekerja. Karena di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Dalam pilihan-pilihan terkecil kita sekalipun, biarlah kita dapat meminta tuntunannya, sehingga hari ke hari dapat menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan tabiat. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.